dan apa namanya dan saya tidak bawa earphone ataupun mikrofon, jadinya ngandalin mic dari laptop aja gitu, jadinya mungkin suaranya kurang jelas, mohon dimaklumi ya. Besok-besok saya bawa mic. Tadi waktu berangkat cerah ya, sampai di kampus hujan deras gitu ya, dan sampai di kampus harus ngurus dokumen, jadinya apa namanya itu ya, apa namanya ngeprint tadi ya, seperti itu. Ya, suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Oke, terima Kedengeran, Pak. kasih. Ya, itu ya bimbingan saya juga belum datang gitu ya. Jadi kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, jadinya apa namanya? Oh, gini ya. Oh. Jadi apa namanya, kalau aplikasi IoT gitu kan ya, yang udah siap pakai gitu, sebenarnya ada yang versi cetak gitu, tapi kalau versi tanpa cetak jadinya seperti ini ya. Kurang lebih ini sama dengan breadboard ya. Sama dengan breadboard, saya kemarin baru bikin tutorialnya ya. Apa namanya, nanti saya share linknya di Berajah ya, gitu. Bagaimana dari breadboard mengkonversi ke sini gitu ya, ini. Jadinya kelebihannya kalau kita pakai PCB ini, pertama lebih murah gitu ya, lebih murah untuk bikin aplikasi yang permanen ya. Kalau breadboard itu kan nggak permanen dan apa namanya, susah kita bawanya gitu ya, masukin di tas selama perjalanan, apa namanya, kabelnya lepas kayak gitu kan ya. Kalau kayak gini dia lebih permanen gitu, dan lebih pas untuk masuk di kotak gitu ya, dan makainya juga lebih gampang ya. Makanya juga lebih gampang, jadinya misalnya kan ini Wemos gitu kan ya, Wemos jadinya tinggal colok aja gitu ya, tinggal colok gini ya. Jadi semua koneksinya sudah ada di sini ya. Dan bisa kita lepas juga ya, bisa kita lepas juga. Ini pakai wire wrapping ya, teknik gitu namanya. Nanti saya bikin juga video tutorialnya tentang ini ya. Oh ya, ini tinggal tancapin aja gitu ya. Tinggal tancapin kayak gini remote-nya. Terus di sini ini aplikasi untuk ini deteksi visitor gitu ya. Yang masuk dan keluarnya tinggal tancapin aja gitu. Ultrasoniknya gitu ya. Jadi jadi dah gitu ya. Tinggal masuk di kotak gitu ya. Nanti kotaknya dibolongin sesuai dengan ini gitu. Jadi dah aplikasi gitu ya. Nanti powernya dari sini, atau nanti saya juga bikin video tutorial untuk bikin power dari baterai gimana caranya gitu ya. Seperti itu ya. Ini ya. Itu apa namanya? Itu ya pertama ini ya. Dan ini kita gampang kalau mau masukin aplikasinya itu, dan nyimpannya gampang gitu ya, seperti itu. Ini misalnya juga ya aplikasi yang lain gitu kan ya. Jadinya tinggal apa namanya, ininya kecil ini ya. Itu jauh lebih gampang, dan ini di gini-gini juga nggak jatuh gitu ya. Beda sama ini ya, beda sama kalau kita breadboard gitu ya, senggol dikit sudah putus koneksi gitu kan ya, kayak gitu. Nah, ini yang RFID ya, RFID. Ini untuk scan kartu ya, jadi tinggal nancepin aja gini ya, gitu ya. Jadinya apa namanya, bisa langsung ya, bisa langsung ditaruh di atas meja gitu ya, misalnya gini, set gitu. Kameranya nggak nyampe. Ya, saya taruh atas meja gini ya, tinggal ini mungkin ditonjolin, atau ini dikasih kabel jumper biar diamnya gini gitu bisa ya. Ini ini ada modul buzzer gitu ya, Rp2.000. Kalau yang kayak gini langsung aja kita solder ke PCB-nya gitu ya. Jadi kalau di scan bunyi gitu ya, kalau nggak ada bunyi kan kita ragu udah ke scan apa enggak sih gitu ya, daripada pakai monitor gini ya.
Jadi ini tentang buzzer juga nanti saya jelasin codingannya ya. Saya jelasin codingannya. Jadi ini bisa kita set kuncinya gitu ya. Notasinya A atau C atau apa gitu. Jadinya bisa kita bikin nada sambung juga kayak kalau yang hidup zaman old gitu HP Nokia gitu bisa kita kayak gini gitu loh. Jadinya apa namanya bisa kita ini ya, bisa kita apa namanya bikin kalau misalnya gagal dibaca kayak gimana nadanya, kalau berhasil dibaca kayak gimana nadanya kayak gitu ya. Gitu ya. Itu terus ini yang rumit ya, ini yang rumit karena nggak pakai modul, ini ada resistor sama transistor gitu ya. Kalau ini kalian nggak usah paham gitu, tinggal cari aja di internet gimana. Jadi ini untuk ini ya, untuk tas apa namanya tas yang ada GPS gitu. Jadinya apa namanya ini sensor ini ya, sensor getar, bukan sensor ya, motor getar. Jadinya ini nanti ditaruh di pundak gitu ya, taruh di pundak getar gitu ya sini. Ini tinggal ditajepin sini, sama nanti bisa kita kasih kabel tambahan gitu ya, supaya ini pas sepanjang apa namanya tali ini gitu ya, kita bisa taruh di sini. Kita lagi satu mana ya? Lagi satu. Ini saya kantong ajaibnya Doraemon aja gitu ya. Mana dia? Mana dia? Ya, kayak gitu ya. Apa namanya? Nah kayak gitu ya. Ini kan pendek banget kabelnya, nanti bisa kita kasih kabel perpanjangan kayak gini gitu ya. Dan bisa kita nanti potong dan tambahin lagi panjang kabelnya bisa ya. Kayak gitu, tinggal ini ya. Dan tinggal kita tancapin Arduino-nya juga gitu ya. Yang penting arahnya benar ya. Semua itu nanti saya ada kasih petunjuknya juga gitu. Yang bagian USB-nya menghadap keluar gitu ya. Kenapa menghadap keluar? Bisa kita desain sendiri. Itu bedanya dengan breadboard ya. Dengan breadboard jadinya apa namanya? Dengan ini kita bisa langsung nancepin USB di sini gitu. Kalau USB-nya di sini ya, USB-nya di sini kan susah ya. Apa masalahnya kabelnya ini ya? Apa namanya kabelnya ini gini susah ya. Kalau gini kan gampang ya. Kalau gini gampang gitu ya. Ya, ini juga saya salah ya sebenarnya ya. Tapi bisa sih kita akalin gitu ya. Misalnya apa namanya ini harusnya lebih maju lagi ya, lebih maju lagi supaya ini bisa nongol di luar kotak gitu sih sebenarnya ya. Tapi bisa kita potong bagian ininya ya, bagian potong ininya sehingga ini bisa kita tancepin ke luar kotak ya, bikin lubang kayak gitu. Ya, kayak gitu ya ini. Desain prototype ya, sehingga targetnya saya banyak ini ya, banyak yang bisa kita ajukan sebagai hak cipta gitu ya. Gitu. Nah ini RFID juga ya, tapi apa namanya kita ini ya pakai apa namanya, pakai monitor ya yang ini ya, pakai monitor untuk kasir ya, untuk kasir cerdas ya. Gitu. Sama kayak gini ya. Yang kedua sama ya RFID-nya ya. RFID-nya tinggal kita tancepin gitu ya. Kita tancepin. Ya, itu. Dan ini apa namanya kalau kita jualan produk IoT gitu misalnya pakai breadboard itu kan nggak keren ya. Tapi kalau pakai gini kan masih bisa lah gitu ya, kalau misalnya untuk yang dijualnya pre-order gitu misalnya ya, pre-order tunggu seminggu atau tunggu 2 hari gitu, masih bisa lah kita bikin ini ya. Gitu. Kurang lebih 1 hari lah saya bikin 5 biji gini gitu ya. Tapi kalau nggak ada kerjaan lain gitu ya, maksudnya setengah hari sih tepatnya, setengah hari ya. Setengah hari dari jam 1 sampai jam 3 gitu lah ya. Sekitar itu ya. Ya 2 jam gitu. Ya, itu ya ini. Oke. Nah, dan ini ada monitornya gitu kan ya, monitornya. Atau di sini ya. Nah, sekarang ini kan ya, ini arahnya harus benar gitu kan ya. Misalnya di sini apa namanya ada kelihatan nggak ya? Ada kelihatan nggak ini ya? Ada ground, RX, TX gitu ya. Nah di sini ya saya belum bikin petunjuknya gitu ya, belum bikin petunjuknya. Jadi kita cocokin nih, cocokin.
cocokin di sini kabelnya warnanya gitu ya, kita cocokin yang ground di mana sih gitu kan ya. Ya, berarti yang apa namanya groundnya yang paling sini gitu kan ya. Ini yang paling sini. Ini yang ini ya. Nggak bisa langsung kita tancapin ya. Bisa sih ya, bisa sih. Ground ya, bisa kayak, tapi nggak nyampe ya, nggak cukup ya. Cara ini, soalnya ini bisa sih, bisa sebenarnya kita optimasikan supaya bisa masuk ya. Cuma agak susah, jadi kita perlu kabel jumper. Ya. Kabel jumper pertama ground ya, gitu ya. Sisanya sama ya, sama. Ini ya. Sisanya tinggal diurutin aja ya, tinggal diurutin, dan harusnya saya juga ini ya, bikin kabel yang emang belum dipisah satu-satu gitu kan ya. Ya, ini juga nggak repot kok ya, nggak repot. Tinggal disesuaikan aja ya. Diurutin aja, beda dengan breadboard yang kalau kita ini harus kita ngecek satu-satu, tapi ini tinggal kita tentuin arahnya aja ya. Kita pastiin arahnya aja. Mana deh? Lagi satu kabel ini. Oke, pas. Ini saya malah ada kabel yang sama ya, warnanya. Ini seperti itu nih, jadi dah gitu ya. Nanti misalnya di ini bisa, ini ya sudah sesuai ya. Yang penting apa namanya, sesuai urutannya ini ya, sesuai urutannya ini ya. Gitu. Berarti nanti di sini saya lupa bawa spidol ya. Berarti sini kita tandain arah ke sini mana nih? Kiri ya. Kanan ya, kanannya saya ya. Kanannya saya itu adalah ground gitu ya. Kanannya saya ada ground, sininya CCC gitu. Berarti tinggal diurutin aja sesuai ini ya. Mulai mana groundnya gitu ya, seperti itu. Bisa jadi gitu ya. Jadi ini sudah tinggal kita coding nih gitu ya. Jadinya TAIoT itu biasanya macet di merangkai alat aja, banyak yang macet gitu ya. Belum di ngodingnya gitu ya. Daripada merangkai alat tuh gampang, nggak gampang sih sebenarnya untuk memahami ininya ya, tapi apa namanya, tidak diakui sebagai ini ya, sesuatu yang baru gitu ya, karena dianggap siapapun bisa gitu ya. Kecenderungannya ya, apa namanya, oh ini itu ya, jadi seperti ini ya. Dan ini juga misalnya kenapa saya ke depan pinginnya bikin yang seperti ini daripada breadboard gitu ya, apa namanya, kalau kayak gini kan berarti nanti apa namanya, kalau misalnya ke depan ada adik kelas gitu ya yang pingin pakai RFID mode, tapi di lab sudah nggak ada gitu ya, kebetulan belum beli atau masih nunggu dana turun gitu ya, ini bisa kita cabut aja gitu kan ya, bisa kita cabut aja, jadinya bisa dipakai langsung. Beda dengan breadboard, kalau breadboard kan dicabut nanti kabelnya juga kesenggol gitu ya, kesenggol jadinya apa namanya, rangkaiannya ini nggak permanen gitu ya. Kalau ini kan tinggal cabut pasang gitu ya. Ya. Itu ya, jadi gitu ya. Itu ya, ini yang RFID-nya. Terus yang terakhir ini yang menyatakan ke kelas kalian dengan yang apa namanya, tentang makan kucing ya, makan kucing ya, gitu ya. Jadi itu di sini ya. Nah, apa ya? Jadi pertama ini apa namanya, ada load cell ya, ada load cell ya, ada load cell. Kenapa load cellnya saya bikin gini dan tidak saya langsung solder di sini gitu kan ya, solder di sini itu supaya ini kan load cell 20 gram ya, 20 gram ya, tandanya ke bawah ya, tandanya ke bawah. Oke, itu kenapa saya bikin gini, karena ini ya, apa namanya, nanti siapa tahu ada yang mau pakai sensor berat lagi misalnya untuk infus gitu ya.
ternyata 20 gram kebanyakan gitu, nggak ada impuls yang 20 kilogram gitu ya, sorry 20 kilo ya, 20 kilo gitu misalnya, ya tinggal apa namanya diganti aja load cell-nya kan gitu ya misalnya, seperti itu, jadinya lebih ini ya, bisa dipakai berulang-ulang gitu modulnya gitu ya, kurang lebih. Itu ini tinggal tancap, ini gini ya. Ini kalau ini HX711 ya, untuk ini yang untuk ini fungsinya untuk mengubah, ini kan analog ya, inputnya analog, ini untuk jadi digital gitu ya. Sinyal analog sama digital bedanya di ini ya, logika informatika atau apa gitu ya. Yang kalau analog yang gini-gini ya, apa namanya kayak ombak gitu, kalau yang digital yang kotak-kotak gitu ya, 01 aja gitu ya. Jadi panjang berapa lama satu, berapa lama nolnya itu yang dibaca sebagai ini. Dan itu lebih akurat dibanding mengukur panjang amplitudo kayak analog gitu. Analog amplitudo gitu ya. Gitu. Ya, ini sininya yang untuk ke microcontroller, ini untuk load cell-nya ini ya. Jadi ini loh, ini konduktor listrik ya, konduktor listrik artinya apa namanya kabel itu makin ditekan gitu ya, suatu konduktor itu makin ditekan dia makin kuat mengalirkan arus gitu kan ya. Jadinya di sana yang dipakai ini semua sensor analog maupun digital itu adalah semuanya itu ini ya, apa namanya memastikan konduktivitasnya gitu ya, konduktivitas arusnya, dan itu yang nanti diterjemahkan sebagai ini ya. Jadinya faktor misalnya sensor suhu, pengaruh panas terhadap konduktivitas arus gitu ya di sana ya. Dari itu bisa dikalibrasikan untuk kalau suhunya konduktivitasnya sekian, itu kurang lebih sama ya. Makanya ada nggak sensor yang bisa membaca bau busuk atau bau harum, itu nggak bisa karena itu nggak ada hubungan sama konduktivitas arus gitu ya. Sana itu malah kuliah elektro ya, bahan listrik gitu. Ya, ini tinggal tancapin gini, ini juga tinggal tancapin gini ya. Kita gampang pakai kamera gini ya daripada pakai kamera lagi satu ya. Mana kualitasnya rendah lagi gitu ya. Ini, kayak gitu ya. Nah ini baru ini ya, ini untuk deteksi berat makanan kucingnya gitu ya, makanan kucingnya ya. Makanan kucingnya ini nanti di piringnya itu kita bor gitu ya, kita bor. Kalau di sini nanti kalau piringnya ketekan, jadi kita harus ngorbanin satu piring plastik untuk ini gitu ya. Ya. Oke, kita bor ini ya, kita bor ini, habis itu taruh makanan gitu ya. Terus kita lagi satu mungkin di bawahnya gitu ya. Jadi pastikan jangan salah arah gitu kan. Ya. Salah arah, ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya perlu ultrasonik juga. Ultrasonik nanti ditaruh di ini ya, di apa namanya puncak ini ya, puncak dispenser makanan kucingnya ya, dispenser makanan kucingnya ini kalau misalnya apa namanya jaraknya itu pendek berarti masih penuh, kalau jaraknya itu jauh berarti sudah habis gitu ya, sudah habis, seperti itu. Ini kita tinggal tancap gini, nah sekarang servo ya, servo ini nanti kita ikat dengan tutup botol ya, tutup botol ya. Nanti tutup botolnya itu kita potong bagian sampingnya gitu supaya dia bisa buka dan tutup gitu ya sama ya. Ini kita masukin di sini. Nah ini nggak mungkin masuk ya, nggak mungkin masuk. Ya, ini nggak mungkin masuk. Sama-sama lubang soalnya, ini juga lubang. Jadi ini kita pakai ini ya, kita pakai bola perpanjangan. Ya. Dan kita pastikan mana yang ground ya. Mana yang ground. Ya. Ya. Kita tahu groundnya itu di sini ya. Kita bisa ikuti kabel yang hitam ini kemana gitu ya. Dan kita lihat groundnya itu apa namanya dua sini ya. Ya. Dua dari ini berarti oh masuk ke sini, oh berarti ini groundnya gitu ya. Gitu. Kita lihat seperti itu ya. Jadi itu juga fungsi kabel warna-warni ya. Fungsi kabel warna-warni ya. Yang berwarna dengan tujuan ya namanya.
Dan saya lupa mana yang ground di sini nggak, karena nggak ada keterangan ya, karena nggak ada keterangan. Ya, kayaknya sih yang paling hitam ini yang ground, tapi saya lupa gitu. Nah gimana dong kalau gitu sekarang gitu ya? Ya kita googling gitu ya, kita googling. Tunggu, saya tancapin dulu. Ini harus jadi gampang ya kalau misalnya gini, kalau kita susah nancepin, tinggal lepas aja salah satu gitu ya, tanpa takut kesenggol kabel yang mana. Ya kita kirim ini. Udah masuk, ini ya. Ultrasoniknya juga harusnya pakai kabel perpanjangan sih ya ini, tapi disalah kita misalnya. Lupa saya bawa. Tapi ini nggak bisa, oh bisa ya, bisa masuk. Oke, nah sekarang kita googling ya, googling ini, googling servo Wemos ya. Oke. Gitu ya. Jadinya kalau disuruh ngapa koneksi itu susah ya. Jadi kita yang ngandali entah Google lah gitu ya. Tinggal kita klik servo Wemos ya. Yang mana sih ininya gitu ya, saya nggak apa-apa ya. Dari yang pingin kita tahu tuh, ini lihat ininya saya. Ya, kabel yang mana sih yang ini gitu ya. Nah, kita tinggal cari image gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya ini ya, sebenarnya saya juga konyol terhadap diri sendiri. Kenapa saya nggak ini ya, nggak bikin apa namanya, eh ini saya nggak dapat yang sesuai warna ya. Jadinya kita, ini Pak, tapi paling yang dekat ini kayaknya ya, emang yang coklat ya. Ini kita lihat ya coklat. Tapi saya masih kurang yakin karena kalau ketukar ininya ya. Tapi ini nggak mungkin ketukar sih, tapi bisa jadi gitu ya. Ini apa namanya? Kita ganti dengan servo Arduino karena sama ya. Tapi kayaknya yang emang yang ini ya, yang coklat ini yang ground gitu kan ya. Gitu. Ini jadi lebih baik kita googling daripada ragu dan alatnya kebakar gitu ya. Nah, ya. Nah. Kemarin saya dapat ya gambarnya. Oh ini dia. Ini dia. Ini saya save dulu ya. Oh nih. Ya ini kan warnanya sesuai ya, bisa kelihatan ya warnanya sesuai. Ini mirip ya warnanya ya, emang sesuai ya, sama ya, sama ya. Jadi benar, benar yang ini ya. Masih loading. Benar ya, yang coklat yang ground ya, yang coklat yang ground berarti benar, berarti apa namanya? Berarti di sini yang putih yang ground ya. Oh, kembali. Gitu ya. Jadi yang coklat yang ground ya, yang merah yang ini ya tebak sih sebenarnya, tapi saya ragu gitu ya. Jadi daripada terjadi kebakaran ya, bukan kebakaran rumah sih, tapi kebakaran di kabel ini gitu ya. Kayak gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi nah, oke ya. Kita stop share, balik ke ini. Ya seperti itu. Ini apa namanya? Karena saya lihat di sini yang warna hitam yang paling ini tuh yang masuk ke ground, dan saya terlanjur nancepin yang putih ini dengan ground, jadi yang putih ini yang ground sekarang gitu ya. Dan kita sambungin di sini ya, putih ini dengan yang coklat ya, yang coklat seperti itu ya. Ya, dan yang abu ini jadinya VCC atau arus ya, kutub positif, dan yang ungu ini yang datanya gitu ya. Betul. Jadinya tinggal kita tancepin ini Wemos-nya ya. Pastikan menghadap keluar gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya. Saya juga kalau Wemos ini, kalau kita beli Wemos ini belum disolder ya pas kita beli, tapi dikasih opsi apa namanya, mau header yang kayak apa gitu ya. Header yang stuck saya biasanya solderin. Itu karena ini ya, apa namanya, di atas ini masih ada lubang, jadi kalau kita mau pakai breadboardan gitu ya, sini bisa kita coba lagi tancepin di sini lagi gitu ya. Sana. Jadi dah gitu ya, ini ya. Harusnya ini juga pakai perpanjangan sih ya, yang ultrasoniknya nih, lupa saya. Itu ya, sana ya. Oke.
Nah, itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan sampai sana? Ya, saya sekarang nyalain Arduino IDE dan saya coba jelasin codingan untuk ini ya. Untuk ini. Ya, sama nanti kalau masih ada waktu kita coba ini ya. Yang RFID juga ya, yang RFID. Sama yang timbangan juga. Ya seberapa kita sempat, kalau enggak nanti kita lanjut minggu depan. Tapi minggu depan maunya kita bahas tentang robotik ya. Belum sempat saya bahas karena apa namanya ini ya. Karena apa namanya masih dikejar deadline. Besok saya deadline upload paper ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya lewat chat ataupun ini ya. Ini nggak ada yang datang bimbingan saya kayaknya ini ya, semua terhalang hujan ya. Oh lagi di perpus Unram ya, kenapa di perpus Unram? Ini udah saya ini ya. Kalau saya sih bawa jas hujan soalnya ya, saya kemana-mana naik motor selalu bawa jas hujan. Kalau musim hujan ini bawa jas hujan ya semuanya. Enggak bawa jas hujan ya. Oke, nggak penting banget ya. Itu ya. Ngapain lagi sekarang ya? Oh ya, ini ya. Waduh, ini ya. Apa namanya? Arduino itu satu-satu ya. Oh ya. Ya. Ya ini ya. Ini ya. Oh bukan yang ini. Oh yang ini sih yang keluar ya. Ini bukan. Oh ini ya. Ya, ya. Gitu ya. Di codingannya saya jelasin ini kan ya, apa namanya, yang ini ya, kelihatan kan ya, masih gambarnya di sini ya, harusnya. Bisa digedein nggak sih, hobi saya? Kelihatan kan ya foto saya juga ya, saya bisa gedein. Kelihatan tambah gede nggak fotonya saya? Ya, nanti saya lihat rekaman aja ya, nggak ada yang respon. Ya, kayak itu ya ini ya, gitu. Oke. Ya di sini kita menggunakan dua ultrasonic ya. Kalau ultrasonic itu kita bisa tentukan sendiri echo sama trigger gitu ya. Echo itu yang menembakkan entah kiri atau kanan saya nggak tahu, yang menembakkan gelombang ultrasonic ya. Yang pasti kita nggak akan ngerasa ya karena frekuensi suara yang nggak bisa kita dengar ya. Mungkin kalau ada doggy gitu mungkin dia ini akan kain-kain gitu. Set gitu dia mantul. Trigger itu yang nanti nembak, trigger yang nangkap gitu ya. Berapa ditembak, berapa yang ditangkap balik. Kecepatan itu ya yang dihitung, dikalibrasikan untuk apa namanya sebagai ini ya, apa namanya jarak. Jadi kalau semakin lama pantulannya balik berarti apa namanya makin ini ya, makin jauh jaraknya gitu kan ya, kayak gitu ya. Nanti di sini menghitung penghuni yang datang gitu ya, soalnya di sini kita tentukan D1 D2 ini semua ini ya di bawah Lemos ini ya, semua hubungannya ya, bisa kalian lihat ya. Jadi kurang lebih datanya itu masuk ke D1 D2 sama D4 D3 gitu ya, seperti itu ya. Ini sama kok kayak ini ya, kayak breadboard kalau sudah dirangkai susah ditinjau gitu ya, sama ya seperti itu. Nah di sini codingannya sini ada durasi A B ya, A sama B ya, sama apa namanya sini kita pin mode-nya output input ya, jadinya apa namanya trigger sebagai output, echo sebagai input gitu ya, sana ya. Ya, ya. Oke, itu ya. Jadi di sini apa namanya ketika triggernya low ya, terus high gitu ya sama ya, polanya ini sama low gitu ya. Karena baru dibaca sama ini kurang lebih ini rangkaian untuk menembakkan gitu ya, menembakkan.
ya sama ini ya, baik gitu. Sama durasi kembalinya itu dibaca dibagi 58,2 ya. Itu nilai kalibrasi untuk ininya ya. Apa namanya? Nilai kalibrasi untuk em, sentimeter ya, sentimeter. Itu ya sini bisa kita ini ya. Jadi A dan B codingannya sama ya. Harusnya saya buatkan function tapi supaya lebih cepat aja gitu ya sebenarnya. Itu ya. Jadi di sini jika kurang dari 20 cm berarti ada orang lewat gitu ya. Ada orang lewat. Eh, Jadi baik ini atau ini gitu ya. Kalau ini yang duluan pendek itu dianggap masuk, kalau ini keluar gitu misalnya kan ya itu. Ya. Oke, itu ya. Terus apa namanya? Jika jarak A lebih lebih besar daripada B, berarti ada yang masuk gitu ya. Nah ini tone ya, tone ini apa namanya? Kalau nggak salah untuk notasi A ya. Kalau di do re mi fa sol, do re mi fa ini ya, C ya. Enggak, mi fa sol la. Ya, sol ya, sol. Sorry, la ya. La itu A, B itu C ya, terakhir ya. Oke, ya. Ya. Oke, itu ya. Dan ini ya, yang C ya, jadinya do ya, gitu ya. Sana kalau keluar ya, ada yang keluar masuk sini gitu ya, sama B itu. Jadi kalau misalnya ada yang masuk penghuni plus satu gitu ya, penghuni plus satu. Kalau apa namanya ada yang keluar ya penghuni minus satu ya, tapi kalau jika penghuni kurang dari nol kan nggak mungkin penghuninya minus satu gitu ya, minus satu jadinya kita ini ya apa namanya jadikan jika kurang dari nol berarti kita format jadi nol gitu ya sini ya, seperti itu. Nah, itu ya jadinya setelah itu kita kasih delay 100 ya masing-masing di sana ya, ini delaynya bisa lebih tinggi lagi harusnya gitu ya supaya ini ya. Terus kita cetak terakhir penghuninya sekarang berapa. Itu kalau misalnya nggak ada yang lewat penghuninya tetap sama gitu ya kurang lebih itu. Nah sekarang kita masukin programnya ini ya ke sini ya. Itu mana dia kabelnya tadi ya. Ya. Ini sebaiknya ini ya untuk menghindari macam-macam program dimasukin dalam keadaan keluar ya. Gitu ya. Di pas nih bimbingan udah datang semua, nanti rekaman ini bisa mereka tonton juga sekalian gitu ya. Sekali kerja dapat dua materi saya gitu ya, kurang lebih ya. Oke, itu sekarang kita tancapin ini ya. Ya, kurang lebih saya masukin di port USB saya ya. Desktopnya, saya share desktop aja ya. Saya ribet sekali ini ya, ribet sekali dengan ini ya. Ini seluruh desktop share sekarang kan ya. Oke, sehingga bisa kita lihat ininya ya. Di sini bisa kita lihat pilih ini ya. Boardnya pilih yang ESP8266 board ya, kita pilih Lolin R2 mini gitu ya sama ya. Seperti itu ya. Oke di sini ya setelah itu apa namanya? Pastikan portnya juga sudah kedeteksi nih ya. Nah sekarang bisa kita masukin gitu ya, masukin. Ya, masih compiling sketch ya sini ya, masih compiling sketch. Oke. Ya agak lama ya compiling sketch. Ya sambil bikinin presensi di SIA ya. Kayak gitu.
Ini masih compiling sketch ya. Lama ya compiling. Oh ini udah ya. Uploading. Nah, gitu ya. Ya. Down uploading sudah hard resetting via LTS pin sudah keluar gitu, kita bisa cabut sininya ya. Terus kita bisa masukin di sini gitu ya, masukin di sini. Nah. Dan kita sekarang kasih power ya lagi ya. Kita kasih power. Nah, udah kedip-kedip. Terus kita bisa lihat ini ya, bisa kita lihat apa namanya? Ini kelihatan videonya kan ya? Nah, ini ya. Bisa kita lihat di sini ini ya, apa namanya? A sama B-nya jaraknya berapa gitu. Karena ini miring saya bawanya gitu ya, miring gini kan berarti tergantung ini ya. Begitu. Nah, penghuninya 0 ya, penghuninya 0. Tapi sekarang coba saya ceritanya tangannya saya gini kan ya. Gitu ya. Bunyi jadi penghuni nambah 1 ya. Saya geser lagi. Ya, itu kebaca keluar ya. Gitu ya, penghuni 1 ya. Ya, kembali 1 lagi gitu ya. Jadi ini apa namanya? Di sana ya, jadinya kalau dari logika kan simpel ya, tinggal ini, tapi ternyata susah gitu ya kebaca ininya. Makanya di sini perlu diujikan mungkin apa namanya ultrasoniknya ini harus jaraknya apa namanya agak berjauhan gitu ya supaya ada delay antara apa namanya baca ini gitu. Sekarang coba kita tanpa memisahkan kabel perpanjangan ini dan apa namanya bisa kita ubah codingannya gitu ya. Jadi sebelum baca ini misalnya bisa kita kasih delay ini 1000 gitu ya. Kita tambahin 1000 di sini gitu ya. 1000 ya. Kita cabut dulu ya. Cabut dulu ini ya. Sana dan kita upload ulang ya. Upload ulang. Ini ya. Ya. Itu karena itu juga pakai tangan ya, pakai tangan jadinya mungkin pas tangannya gini ada kemungkinan nggak sengaja balik lagi gitu ya, seperti itu. Kita sekarang masukin dengan delay setelah mengubah jumlah penghuni gitu ya, seperti ini ya. Tadi juga bunyi buzzernya kan titit gitu ya, titit karena apa namanya saya kasih panjang itu 100 gitu ya, 100. Kalau misalnya dia 1000 gitu lebih panjang tit gitu ya sama yang bunyinya gitu, karena buzzernya. Itu ini compiling sketch-nya lama ya, sambil bikin presensi siaru ya. Itu ya. Oke, saya presensi dulu. Ya, ya oke, gitu. Admin ya. Oke, sudah nggak ya? Oh, sudah ya. Sudah ini. Kita cabut ya. Kita pasang lagi. Itu ya. Lalu nah. Nanti bisa sambil ngisi presensi ya. Nih.
Oke, nah sekarang kita balik ke Arduino ya. Scan kayak scan ini ya, scan di kasir ya. Coba kita tutup ini aja gitu ya. Masuk ya. Oh gitu ya. Jadi dia delaynya lebih panjang, intinya bisa kita ini ya. Dengan apa namanya adanya ini ya, delay lebih panjang dia lebih berat ya. Kalau ini udah kena ini yang masuk. Bisa kita nambah penghuni terus ya. 6 ya. 7 ya. 8 gitu ya. Oh, enggak berapa ya. 9 ya. 10 ya. Jadi sini belum saya tambahi codingan, kalau udah mencapai 10 apa namanya kasih peringatan khusus lagi gitu ya sana ya. Ini cuma menambah sama mengurangi, nanti kita tambahin kalau 10 gimana gitu ya sana. Gitu ya. Keluar ya. Kalau yang sebelah kiri saya hilangin gitu ya. Keluar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ini misalnya jaraknya jauh, dia akan bisa seperti itu ya. Ya. Keluar itu kalau yang kiri yang kebaca gitu ya sana ya. Itu jadinya tergantung delaynya nanti ya, delaynya ya misalnya ini ya keluar ya, karena ada delay ya, karena ada delay apa namanya pas jatuh keluar itu ya, walaupun saya tangannya gini ya, dia tidak akan dibaca yang sebelah sini, sehingga apa namanya delay, jumlah delaynya itu menentukan gitu. Jadi ini yang bisa kalian tambahin di bab 4 gitu ya, jumlah delay yang ideal itu berapa gitu ya. Kalau misalnya delaynya kelamaan juga bisa jadi apa namanya ini ya, kalau orang masuk belakangan itu masih gini gitu. Ini bisa kalian use case, bisa apa namanya, apakah bunyi beepnya yang harus berhenti dulu baru pengunjung berikutnya boleh masuk atau gimana gitu ya. Jadi yang seperti itu yang bisa kalian observasi gitu ya, dan bisa kalian klaim sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Dan ini yang kalian jelasin gitu loh, kesulitannya di sana itu ya. Kesulitannya itu sehingga kelihatan ini nggak cuma bikin alat, tapi kita juga nguji gimana alat ini diterapin gitu ya sama ya. Tapi kalau ini lebih dari 20 gitu ya, masuk gitu, kalau gitu ya, masuk ya, masuk ya. Kalau tangan saya ke kiri berarti masuk gitu ya, saya ke kanan keluar gitu ya. Keluar ya. Seperti itu ya mungkin ya. Oke. Itu jadinya ini sekarang tinggal kita masukin codingan untuk MQTT-nya ya. Jadi dah gitu ya. Jadi ya, bikin webnya, bikin MQTT-nya. MQTT-nya ada di waktu mata kuliah IoT itu ada ya. Sana itu. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa untuk pengujian alatnya bisa lebih lama gitu ya. Dicoba di berbagai kasus, misalnya ada orang lari dan macam-macam gitu ya. Seperti itulah kurang lebih aplikasi IoT, karena ini nggak bisa kita klaim sebagai apa namanya sesuatu yang baru. Ya, walaupun kalau rangkaiannya bisa gitu ya, tapi nggak mungkin juga kalian merancang rangkaian gini karena kalian nggak kuliah elektro gitu kan ya. Kalau saya jelasin ini juga lama gitu ya. Begitu ya. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan dari kelas ya. Ini nanti rekamannya ini juga bisa ditonton sama yang hadir sekarang di sini ya. Nanti ya. Oke, itu kalau tidak ada ya, linknya sudah saya share di sana. Ya jadinya apa namanya itu ya, apa namanya, banyak kesulitannya di merangkai alat sama ngodingnya gitu ya. Padahal ngodingnya bisa jadi cari aja gitu kan ya. Tapi perlu pengetahuan juga dalam pemrograman dikit gitu ya. Apa namanya ya, jadi pengujiannya jadi kurang gitu, yang banyak permasalahan di ini ya. Kalau lingkupnya penelitian, sebenarnya kalau lingkupnya produk juga kita harus banyak menguji produk tersebut gitu ya. Oke ya, oke sip. Oke, itu jadi minggu depan saya usahakan sudah siap dengan tangan robot sama mobil-mobilannya ya. Sudah saya tunda-tunda. Nah, mungkin kita minggu depan bahas ini ya. Jadinya apa namanya, mata kuliah ini
Saya mau bikin ini juga ya, apa namanya, kurang lebih sekaligus bimbingan TA gitu supaya bisa lihat progres dari ini gitu ya. Karena apa namanya, kalau saya waktu kuliah S3 juga apa namanya, biasanya mata kuliah yang sifatnya aplikasi atau penerapan itu mahasiswa bimbingan dosennya tuh yang juga ini ya, presentasi dan sebagainya gitu. Jadinya lebih kelihatan, lebih ada bayangan juga kalian yang ke depan mau ngambil TA atau mau membuat aplikasi seperti ini itu seperti apa cara menjadikannya sampai kurang lebih apa namanya, siap dipakai kayak gitu kan ya. Oh tuh bunyi lagi ya, kayak scan barcode ini ya. Asal dideketin gini ya, sama mana yang kelihatan. Oke, itu kalau tidak ada saya cukupkan sekian, nanti ini ya bisa ditonton sama bimbingan saya juga rekaman ini sebagai dokumentasi ngerangkai alatnya gitu ya. Ngerangkainya cuma nancokin saja gitu. Oke, itu ya. Sekian ya. Minggu depan kalau hujan kayak gini, mending saya dari rumah aja mungkin ya sekalian ya, biar paginya aja saya ke kampus gitu ya. Repot juga jadinya, apa namanya, saya juga ragu tadi ke kampus sebenarnya gitu ya. Gitu. Oke ya.